Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Semangat pagi. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat tentunya dalam mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Oke, anak-anakku, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu memudahkan kita dalam mendapatkan dan menyerap ilmu pengetahuan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anakku, untuk hari ini saya akan mengajar mengenai ruang lingkup humas. Ruang lingkup humas dan macam-macam humas. Dalam pelaksanaannya, humas harus memiliki ruang lingkup ataupun batasan-batasan yang harus diketahui oleh seorang humas. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk mencari tahu sampai mana wewenang dan jabatannya itu dalam pekerjaannya, sehingga dalam pelaksanaannya seorang humas tidak melangkahi ataupun melewatkan pihak-pihak yang terlibat, karena seorang humas harus tahu wewenang dan jabatannya, seperti itu, batasan-batasan dari pekerjaannya. Jadi tidak semua pekerjaan itu harus dikerjakan oleh seorang humas, melainkan ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga seorang humas harus mengetahui ruang lingkupnya apa saja, seperti itu. Nah, untuk ruang lingkup humas tersendiri itu ada dua bagian. Yang pertama yaitu ruang lingkup humas internal. Nah, kalian sudah tahu ya kalau internal itu kan di dalam. Berarti kalau misalkan ruang lingkup humas internal yaitu orang-orang yang berada di dalam atau di bagian perusahaan. Seperti itu. Atau bahasa Inggrisnya kita bisa sebut internal public relations. Seperti itu anak-anakku. Nah, orang-orang yang terlibat di dalam internal public relation ini berarti kan orang-orang yang berada di dalam perusahaan nih. Nah, ini terbagi lagi menjadi 5 anak-anakku. Yang pertama yaitu employee relation atau hubungan dengan para pekerja. Dalam hal ini, para pekerja sangat berperan penting dalam mencapai tujuan sebuah perusahaan karena mereka merupakan bagian dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu, para pekerja harus selalu merasa dilindungi, merasa dihargai, seperti itu. Nah, bagaimana cara humas dalam menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan para pekerjanya? Dengan cara memberikan reward atau penghargaan, dengan cara memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja, dengan cara memberikan solusi ataupun pendapat apabila mereka merasa kesulitan dalam bekerja, seperti itu anak-anakku. Nah, yang kedua yaitu stockholder relations atau hubungan dengan para pemegang saham. Ruang lingkup humas dalam hal ini menjaga hubungan baik dengan para pemegang saham. Siapa saja yang menjadi pemegang saham itu? Siapa sih pemegang saham? Nah, pemegang saham merupakan orang-orang yang menanamkan ataupun berinvestasi harta miliknya ke dalam sebuah perusahaan. Jadi orang-orang yang menanamkan modalnya ataupun uangnya sebagai modal perusahaan, seperti itu. Jadi apabila kalian misalkan punya uang lebih nih, terus kalian mau nih gue buat modal dulu gue bantu, tapi nanti keuntungannya bagi-bagi rata-rata. Nah, itu merupakan pemegang saham. Jadi orang-orang yang menanamkan harta miliknya ke dalam sebuah perusahaan itu yang dinamakan pemegang saham. Nah, bagaimana cara humas dalam menjaga hubungan baik dengan para pemegang saham? Yang pertama kalian bisa melakukan yaitu dengan memberikan selamat kepada pemegang saham yang baru. Yang kedua,
kalian menyetorkan ataupun memberitahukan mengenai laporan-laporan keuangan atau laporan-laporan keuntungan kepada para pemegang saham. Dan yang ketiga, kalian bisa memberikan majalah-majalah internal. Kan ada tuh yang namanya majalah internal perusahaan mengenai perkembangan perusahaan. Nah, itu kalian bisa berikan kepada pemegang saham. Nah, itu cara-cara bagaimana humas melakukan hubungan baik dengan pemegang saham seperti itu. Yang ketiga yaitu labor relations atau hubungan baik dengan para buruh. Nah, ruang lingkup ini di mana humas harus menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan para buruh. Dalam ruang lingkup ini diharapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara perusahaan dengan para buruh seperti itu. Dan yang keempat yaitu manager relations atau hubungan dengan para manajer. Dalam perusahaan, manajer merupakan orang-orang yang sangat berkepentingan dalam mengambil sebuah keputusan anak-anakku. Jadi, seorang humas juga harus mengetahui ruang lingkupnya dalam menjaga hubungan baik dengan manajer tentunya. Dengan cara apa? Contohnya, memberikan tunjangan jabatan, kemudian memberikan fasilitas mobil dinas, kemudian memberikan fasilitas rumah dinas, kemudian apalagi di dalam sebuah kegiatan kantor memberikan yang namanya coffee break misalkan. Nah, itu merupakan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang humas dalam menjaga hubungan baik dengan para manajernya. Nah, yang kelima yaitu human relations atau hubungan sesama manusia. Dalam hal ini, ruang lingkup yang harus dilakukan oleh humas itu yaitu menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dengan seluruh warga perusahaan sesama manusia. Jadi membina hubungan yang erat gitu loh, yang kekeluargaan sesama manusianya gitu loh. Merasa kayak persaudaraannya kuat, terus kesetiakawanannya kuat. Nah, itu hal-hal yang harus dibina oleh humas. Bagaimana cara humas membina hubungan baik antara perusahaan dengan seluruh warga perusahaan sehingga timbul rasa kemanusiaannya nih, rasa kesetiakawanannya itu. Nah, bagaimana caranya menjaga hal tersebut? Contohnya, misalkan kalau ada yang sakit, kita patungan nih jenguk berapa, ada yang namanya kas dan lain-lain. Nah, seperti itu. Terus kalau misalkan ada yang kawinan, kita kondangan atau manajernya itu biasanya memberikan hadiah honeymoon misalkan. Nah, itu kan memunculkan rasa persaudaraan ya. Gitu, gimana sih kalau kita dikasih hadiah gitu loh. Nah, seperti itu cara humas dalam menjaga hubungan baik antar sesama manusia aja lah. Sehingga tujuan perusahaannya tuh tercapai karena pegawainya itu kan merasa persaudaraannya tuh kuat, kesetiakawanannya itu kayaknya kuat. Nah, seperti itu. Jadi hubungan baik antar sesama manusia aja gimana ya, toleransinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup eksternal. Nah, tadi kan kita ada internal ya. Nah, kalau internal itu ada 5. Yang pertama yaitu hubungan baik antara para pekerja. Yang kedua, hubungan baik antara pemegang saham. Yang ketiga, hubungan baik antara para buruh. Yang keempat, hubungan baik antara manajer. Yang kelima yaitu hubungan baik antara sesama manusia. Nah, itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang humas di bagian internalnya. Untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup eksternal public relations atau hubungan baik dengan pihak luar. Nah, ada 5 hal yang harus diketahui dalam menjaga hubungan
baik dengan pihak luar. Yang pertama yaitu press relations, atau kegiatannya itu mencakup mengenai media-media massa dalam memunculkan sebuah informasi. Contohnya yaitu press release. Nah, terus apalagi misalkan humas kepolisian ya. Nah, humas kepolisian ini biasanya dia memberikan informasi atau memberikan publikasi mengenai misalkan ada yang seorang artis ada yang ditangkap karena sabu-sabu. Nah, bagaimana seorang humas dalam kegiatannya itu, yaitu dengan melakukan press conference dengan cara menyiarkan langsung gitu dengan mengundang media TV. Nah, seperti itu. Nah, kedua yaitu government relations, menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Bagaimana caranya? Biasanya humas di perusahaan mensponsori kegiatan-kegiatan pemerintah. Nah, itu salah satu cara dalam menjaga hubungan baik dengan pihak pemerintah misalkan. Nah, yang selanjutnya yaitu community relations atau komunitas, hubungan baik dengan komunitas. Nah, caranya bagaimana? Biasanya humas di dalam perusahaan berhubungan baik dengan warga-warga yang ada di sekitar perusahaan, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu customer relations, menjaga hubungan baik dengan para pelanggan. Nah, pelanggan ini merupakan aset penting ya dalam sebuah perusahaan karena mereka merupakan orang yang setia membeli produk di perusahaan tersebut. Nah, caranya dengan apa? Misalkan dengan memberikan kalender perusahaan, seperti itu. Consumer relations, hubungan baik dengan para, misalkan dengan memberikan semua informasi, segala informasi yang mereka butuhkan, mereka mau. Nah, itu tadi merupakan ruang lingkup humas. Nah, ruang lingkup humas itu berarti kan dibedakan menjadi dua macam ya, internal dan eksternal. Nah, internal ada 5 dan eksternal ada 5. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, humas itu harus mengetahui batasan-batasannya. Kalau di internal dia hubungan baiknya dengan siapa saja. Kalau di eksternal dia harus menjaga hubungan baik dengan siapa saja, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam humas. Ada beberapa macam humas yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu macam-macam humas, yaitu humas pemerintahan. Nah, humas pemerintahan adalah humas yang dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan sebuah kebijakan-kebijakan dari pemerintahan. Misalkan kemarin kita mengetahui bahwasannya ada kebijakan yang namanya PSBB. Nah, itu kan kebijakannya itu harus disebarluaskan kepada masyarakat, ya kan? Sehingga masyarakat mengetahui kebijakan tersebut. Nah, di sini andillah sebuah yang namanya humas, andil dalam mempublikasikan kebijakan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan melakukan penyiaran langsung di mana presiden menyatakan kebijakan tersebut secara langsung melalui media massa, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu humas industri dan bisnis. Nah, humas industri dan bisnis merupakan humas yang dibentuk dalam sebuah industri dan bisnis dengan tujuan untuk menjaring masyarakat dalam pengaruh kebijakan perusahaan ataupun dalam hal marketing perusahaan. Jadi, humas ini dibentuk untuk kegiatan pemasaran yang ada di perusahaan ataupun kegiatan kebijakan-kebijakan, menyampaikan kebijakan-kebijakan perusahaan. Contohnya misalkan hubungan baik dengan para
pemegang saham, bagaimana cara menyampaikan informasi mengenai kebijakan perusahaan. Nah, kemudian hubungan baik dengan para karyawan, bagaimana cara menginformasikan dengan baik antara kebijakan perusahaan dengan karyawannya, terus hubungan baik dengan para pemegang ataupun customer, misalnya para pelanggan. Nah, di sini bagaimana Humas memasarkan sebuah produknya ke customer seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu Humas sosial. Humas penegak hukum. Dalam hal ini, Humas penegak hukum merupakan humas yang dibentuk oleh sebuah penegak hukum, misalkan kepolisian. Nah, sebuah kepolisian membentuk sebuah yang namanya adanya tuh humas di dalamnya. Nah, dalam hal ini humas berperan penting dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat, misalkan cepat tanggap dalam merespon aduan masyarakat. Nah, dalam melayani masyarakat. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu humas organisasi keberagamaan. Nah, dalam hal ini organisasi keberagamaan membentuk sebuah humas di dalamnya. Nah, dalam hal ini humasnya itu biasanya menjalankan tugasnya untuk mengajak orang-orang untuk bergabung di dalam misalkan masjid tersebut, ataupun bergabung ke dalam kegiatan masjid tersebut. Nah, ataupun bergabung dalam kegiatan sedekah, misalkan wakaf. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu humas profesi, di mana humas profesi ini misalkan yang namanya kedokteran, si wartawan, profesi pengacara, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yaitu humas organisasi sukarela. Nah, untuk selanjutnya yaitu humas organisasi internasional. Dalam hal ini menyangkut pihak-pihak di luar negara, misalkan pertukaran peserta didik antara Indonesia dengan Cina atau Indonesia dengan Belanda. Nah, itu kan pasti ada ya kegiatan tersebut. Nah, seperti itu. Oke, Ibu rasa sudah cukup materi hari ini, yaitu ruang lingkup humas dan macam-macam humas. Semoga apa yang Ibu sudah jelaskan kalian paham, kalian mengerti. Ibu ucapkan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.